Pada seleksi tahap 2 ini, para talents diperlukan untuk melakukan presentasi kepada reviewer. Reviewer akan dihadirkan dari kalangan praktisi yang sesuai dengan bidang para talents untuk di-assess ya. Apakah nanti rencana bisnisnya disetujui atau tidak, lolos atau tidak, dan besaran yang akan diberikan pada para talents. Nah, setelah melakukan seleksi tahap 2 dan adanya pengumuman terhadap lolos atau tidaknya atau besaran yang akan nanti diterima, teman-teman ini akan mendapatkan pendanaan yang dikirim sebanyak 2 termin. Yang termin pertama sebesar 70%, lalu yang kedua 30%. Nah, sayangnya di sini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kalian performance-nya tidak baik. Jika nanti performance-nya menurun atau tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan, tidak ada perbaikan, bisa jadi yang 30%-nya tidak dicairkan. Ini yang membedakan dengan PMW sebelumnya. Jadi tidak ada yang namanya pengembalian dana, tapi nanti kalian akan di-cut sesuai dengan kontrak yang kalian tanda tangani. Nah, untuk mencegah hal tersebut, tentunya tim PMW akan menyiapkan berbagai kegiatan agar kalian tetap dimonitor nih perkembangannya setiap bulannya, di mana ada yang namanya coaching. Coaching ini ada yang temanya tentang produk, jadi mungkin saja nanti produknya ada perbaikan ke depannya, lalu ada coaching tentang pemasaran, lalu juga pengelolaan keuangan. Nah, ini penting banget karena akan berkaitan pada proses tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Teman-teman setelah mendapatkan pendanaan dinyatakan lolos kira-kira sekitar 5 bulan, teman-teman harus melakukan yang namanya laporan evaluasi performance dari rencana bisnis yang dijalankan. Dalam 5 bulan ini kira-kira sesuai nggak sih dengan target, meningkat nggak atau bahkan melampaui target yang diinginkan. Jika memang melampaui, hasilnya bagus, tentunya nanti akan berdampak pada rencana ataupun pencairan uang 30% sisanya. Jika tidak, tentunya tidak akan dilanjutkan. Di samping evaluasi, nanti juga teman-teman diwajibkan untuk melakukan expo atau pameran dari produknya. Produk ini penting banget agar kenapa? Biar seluruh rakyat Polban dan juga luar Polban mengetahui seperti apa sih produknya teman-teman dari PMW. Bagaimana? Menarik bukan untuk mengikuti PMW ini? Tapi belum berakhir di situ teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang berhasil menyelesaikan tahap KBMP ini atau rangkaian program wirausaha mahasiswa di Polban ini, berkesempatan untuk menjadi tenan inkubasi bisnis atau Inbis Polban. Untuk mendapatkan apa sih? Untuk masuk ke Inbis Polban ini mendapatkan pembekalan yang lebih advance, pendanaan yang lebih advance, nggak hanya sekedar belasan juta, tapi puluhan hingga ratusan juta. Nah, banyak banget kegiatan di dalam Inbis ini yang kompetisinya bahkan nasional, seperti CPPBT, PBBT, IBT yang diselenggarakan oleh Kemenristek ataupun Kemenristek BRIN. Nah,
Gimana untuk mendapatkan kesempatan memasuki pendanaan yang lebih besar itu tentunya masuk dulu ke dalam program PMW. Wah, jelas sekali ya informasinya dari Coach Rikanti tadi terkait program mahasiswa wirausaha baik dalam masa kompetisi ataupun inkubasi. Tapi buat sobat Polban sekalian di sini, kita rehat sejenak karena akan ada jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Usia saya saat ini 28 tahun dan saya pelopor usaha budidaya jamur di Pangalengan sejak November 2014. Kami fokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program Kampung Jamur Mandiri Energi. Program ini sudah kami rintis sejak 2016 dan mulai dikembangkan di tahun 2018 yang melibatkan 5 orang tim dan 30 orang relawan dari mahasiswa. Dan sampai akhir 2019 ada sebanyak 230 masyarakat yang kami bina dan akan terus bertambah. Harapannya, dengan mengikuti program pembinaan pemuda pelopor, kami dapat belajar lebih banyak mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat kami bantu melalui program yang sedang kami kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Oke Sobat Polban, kita kembali lagi pada acara Bincang Sobat Polban. Dan sebelumnya kita telah mendengar paparan dari coach kita. Dan untuk lebih lengkapnya, bagaimana sih secara detailnya untuk mengikuti program ini? Boleh dijelaskan coach? Oke, baik. Untuk mengikuti program KBMP ini atau rangkaian PMW ini, tentunya mahasiswa Young Talents ini harus mengajukan proposalnya secara grup, tidak boleh individu ya. Grupnya minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Nah, diharapkan 3-5 orang ini berbeda dari jurusannya atau prodinya ya. Jadi kalau bisa jangan satu prodi teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa saling kenalan sama prodi lain, bisa kita saling melengkapi kekuatan dari teman-teman dalam satu timnya. Dan tidak boleh juga untuk mahasiswa tingkat akhir. Ya, nanti fokusnya teralihkan ya antara bisnis dan TA gitu. Selain tadi dari syarat mahasiswa, ada pun kategori yang boleh mendaftar pada PMW. Yang pertama itu kategori teknologi, kedua budidaya, ketiga makanan dan minuman atau kuliner, lalu yang terakhir adalah kategori perdagangan dan jasa. Nah, selain itu kategori ini kalian bisa ajukan ya, nanti kalian bisa cek nih kategorinya mana, apakah misalnya mendominasi kategorinya lebih ke teknologi atau kuliner, karena biasanya
dalam satu pengajuan ini antara dia teknologi tapi bidangnya di kuliner. Nah, nanti ditentukan saja bagian lebih banyak mana nih, teknologinya atau kulinernya. Lalu yang berikutnya adalah harus menggunakan atau mengajukan yang namanya pembimbing ya. Pembimbing di Polban aja cukup. Tapi kalau kalian ternyata punya pembimbing praktisi, itu jauh lebih baik mungkin untuk meningkatkan, mempertajam lagi dari rencana bisnisnya. Baik Coach, nah untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kuota kategori dan besaran maksimal dana yang diperoleh? Oke, baik. Pendanaan atau kuota kategori untuk PMW kali ini berbeda dengan PMW sebelumnya. Jika sebelumnya kita membebaskan 4 kategori ini masuk gitu ya sebanyak-banyaknya gitu atau sebanyak-banyak nanti yang diterima juga. Nah, kali ini kita akan batasi kuota yang berhasil diterimanya. Kalau daftarnya boleh sebanyak-banyaknya ya, cuman nanti begitu diterima, nah kita akan seleksi berdasarkan kuota 4 kategori ini. Kategori yang pertama adalah teknologi. Hanya diterima 40% dari kuota ya gitu. Misalnya rata-rata kita tahunan itu menerima sekitar 20 tim. Nah, berarti 40% dari 20 tim ini akan masuk ke kategori teknologi. Lalu yang kedua adalah kategori budidaya. Ini juga dibatasi, itu adalah 15%. Kuliner. Nah, biasanya setiap tahun tuh kuliner tuh banyak banget ya. Kali ini kita batasi hanya yang boleh lolos itu hanya 20% teman-teman. Jadi pastikan kuliner kalian punya ide yang baik. Yang selanjutnya ada industri kreatif, biasanya didominasi oleh merchandise, craft, atau fashion, itu sebanyak 10%. Lalu yang terakhir ada perdagangan dan jasa, ini sebanyak 15%. Jadi pastikan proposal kalian ini berkualitas karena ada persaingan sengit nih di antara kategorinya ya. Nah, dari hasil kategori yang berhasil lolos kuotanya tersebut tentunya tidak sebatas membatasi kuota, karena di dalamnya kalian itu memperebutkan dana maksimal yang berbeda tiap kategorinya. Jika dulu kategori pendanaan itu ditentukan oleh banyaknya anggota yang bergabung itu mendapatkan misalnya maksimum 10 juta. Nah, tahun ini berbeda skemanya teman-teman. Jadi bukan berdasarkan jumlah anggota, tapi memang berdasarkan kategori dan kualitas dari rencana bisnis kalian. Jika kategorinya teknologi, nah kita pengen banget nih sekarang mendorong para wirausaha di bidang teknologi itu bisa mendapatkan dana maksimal sebesar 20 juta. Ya, jadi yuk teman-teman yang teknologi, saya tahu kalian butuh modal cukup besar, ya kami juga tahu itu. Jadi kita buka kesempatannya untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, teknologinya, ide bisnisnya juga harus bagus ya. Lalu yang kedua ada budidaya, itu sebesar 15 juta. Kuliner maksimal 7 juta. Industri kreatif maksimal 5 juta. Dan perdagangan jasa itu ada di 5 juta. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya kesempatannya. Kapan lagi coba yuk teman-teman teknologi dan juga di bidang lainnya untuk bisa bersaing mendapatkan dana maksimal tersebut ya. Jadi tapi bukan berarti kalian nanti misalnya 20 juta pasti dapat 20 juta, enggak. Itu yang harus kalian perjuangkan, yakinkan pada reviewer bahwa rencana bisnis kalian itu eligible ya atau promising untuk dijual di pasar. Oke Coach, sangat jelas sekali atas tadi penjelasan yang di atas. Nah, untuk sesi yang sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang sudah kami sediakan di question box Instagram PMW Polban beserta kemahasiswaan Polban Official. Nah, kita di sini sudah melihat dari hasil question box yang sudah kita sediakan. Ternyata banyak juga yang bertanya, tapi karena keterbatasan waktu kita akan batasi hanya 10 pertanyaan. Nah, Coach, di sini pertanyaan pertama dari Surya Apri Purnomo dari UKM Kewirausahaan. Di sini bertanya, teknis dari ideation workshop, apakah kita harus daftar KBMP terlebih dahulu baru melakukan ideation workshop atau sebaliknya? Oke, baik nih, thank you Surya atas pertanyaannya ya. Jadi workshop ideation ini kan rangkaian pertama dari program PMW. Nah, tadi ada bilang apakah harus daftar dulu KBMP? Oh, belum daftar. Jadi silahkan kalian untuk mengikuti ideation workshop. Nah, ikuti dulu bagaimana prosesnya, persiapannya.
nanti baru kalian daftar KBMP. Jadi ikutan dulu aja gitu ya, nggak apa-apa belum daftar juga, atau kalian udah daftar juga boleh ya. Jadi silakan ikut, ini terbuka buat umum. Workshop pertama ini fungsinya adalah biar kita pengen mengenalkan ke semua orang di Polban ini, semua mahasiswa, semua sahabat Polban, itu bagaimana sih membuat ide yang baik itu. Nah, apabila teman-teman ternyata sudah mendaftar di KBMP, ingin memperbaiki atau ingin menajamkan lagi nih proposal yang sudah dibuatnya, nah, itu boleh ya, ikuti aja, bebas buat siapa aja di Polban selama masih ya. Oke Coach. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu terdapat dari Razif Haza Mahendra dari UKM Kewirausahaan. Dia bertanya, kalau produk TA apa bisa diajukan mengikuti KBMP untuk mendapatkan pendanaan? Oke, good. Hazif, produk TA untuk mendapatkan KBMP. Kalau TA berarti mahasiswanya semester akhir ya. Nah, kalau semester akhir berarti tidak bisa, karena ini harus yang mahasiswa aktif di Polban. Tapi kalau ternyata misalnya Razif nih TA-nya produk, sayang nih produknya cuman jadi TA pengen dikomersialisasi, boleh, tapi buat ke adik kelasnya ya. Yang pasti adik kelasnya jangan yang juga semester akhir ya. Itu boleh dikomersialisasikan, tapi Razifnya nggak bisa masuk karena udah jadi alumni. Mungkin nanti jadi investornya atau komisarisnya boleh ya. Oke, terima kasih Coach. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini terdapat dari Inggi Rahmawati Putri dari jurusan akuntansi. Dia bertanya, untuk mahasiswa yang belum memiliki tim, apakah ada fasilitas yang diberikan untuk dicarikan tim? Oke, thank you untuk Inggi dan mungkin semua teman-teman Polban lainnya ya. Pasti banyak banget nih yang kayaknya saya punya ide tapi saya nggak punya tim. Yang pasti kalian harus daftar dulu di KBMP ya. Pastikan udah ada minimal timnya 3 orang dulu ya, 3 orang dulu. Nah, nanti kalian, saya kurang nih, saya harus pengennya 3 ini jadi prodi yang sama. Pengen ada orang yang dari marketing atau dari akuntansi gitu ya. Nah, itu nanti ada yang namanya feature poster hiring. Nanti dijelaskan setelah sesi ini ya. Di situ teman-teman bisa melakukan hiring, kita bantu untuk publish ke teman-teman Sivitas Polban, ya, sobat-sobat Polban yang lainnya, sehingga siapa yang tertarik bisa join dan langsung kontak Inggit ya. Gitu. Oke, mantap banget. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terdapat dari Nana Maulina Rahayu dari jurusan Teknik Konversi Energi. Nana bertanya, untuk pembimbing apakah mencari sendiri atau difasilitasi dari tim KBMP? Nah, nih untuk pembimbing biasanya teman-teman cari sendiri karena kita ataupun mahasiswa, biasanya mahasiswa yang lebih tahu nih, sobat-sobat Polban yang lebih tahu siapa nih pembimbing yang cocok untuk produk tersebut gitu. Nah, di kita itu nanti akan melakukan konsultasi tapi tidak dicarikan. Jadi silakan mungkin mau bertanya dulu ke kita kira-kira pembimbing ini cocok atau tidak, itu boleh. Atau biasanya sih yang dekat-dekat di jurusannya atau prodinya itu sudah di approach duluan sama mahasiswa, karena biasanya mereka butuh bantuan untuk develop produk ya, misalnya yang teknologi, biasanya mereka langsung cari di jurusannya sendiri. Nah, apabila misalnya ternyata produknya sudah ready misalnya, terus tapi pengen dapat pembimbing yang di luar prodinya tuh jurusannya, which is kalian itu nggak tahu siapa dosen pembimbingnya, nanti bisa konsultasi pada tim, nanti kita bisa suggest. Oke, untuk selanjutnya dari Alviola Sekar Gunawijaya yang berasal dari UKM Kewirausahaan. Pertanyaannya, untuk mengikuti kompetisi ini, apakah harus usaha yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, atau bisa usaha yang belum berjalan, atau bisa dikatakan masih merupakan ide gitu? Oke, Alviola dan teman-teman yang lain yang boleh ikut pertemuan KBMP ini karena bilang pendanaan ya, minimal kalian udah punya prototype produk ready to sell ya. Jadi bukan prototype yang masih riset, itu nggak boleh di kita. Kalau masih riset nanti ada yang namanya program PKM, yaitu beda lagi. Jadi tujuan kita adalah memasarkan produk yang sudah jadi atau mendanai usaha yang dia sudah ready untuk dipasarkan. Kalau yang masih ide bukan di kita. Di masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bagus ya, berarti sudah punya historical transaksi
aktivitas usaha. Tapi kalau yang benar-benar masih ide, produknya entah belum jadi, belum dibuat, masih sketsa, masih setengah jadi, jangan dulu. Mungkin lebih cocoknya di PKM, bukan di sini ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Nazma Nurfaidah dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Pertanyaannya, apa yang menjadi poin utama penilaian dalam setiap tahapan seleksi? Oke, ini garis besar aja ya. Nah, yang pertama pada seleksi tahap 1 itu diperlukan sekali kreativitas dan originalitas dari idenya. Nah, kita akan cek nih kira-kira ini oke nggak, produknya, idenya kira-kira bagus nggak, kreatif nggak. Kalau bisa itu invention, jadi belum ada nih di pasaran atau jarang sekali, atau mungkin pembaharuan di pasar udah ada tapi tidak menyelesaikan permasalahan atau keunikannya bisa berbeda sekali nih dari yang ada di pasar. Itu yang kita akan cek poin utamanya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kesiapan timnya oke atau enggak nih. Tadi kalau misalnya diseleksi kan apakah timnya ada tingkat akhir atau kurang orang kayak gitu ya. Lalu di kategori yang tahap kedua, nah ini ada yang namanya validasi. Jadi ketika produknya tadi adalah ready to sell, bisa aja produknya itu pasarnya kurang cocok nih gitu, atau misalnya ada yang perlu diperbaharui nih, harus melalui tahap validasi. Di situ wajib banget teman-teman, karena kenapa? Untuk mengurangi atau meminimalisir resiko kalian kegagalan di depannya. Seperti apa sih validasi ini? Produknya itu di-assess ya, di-review oleh para pebisnis atau pengusaha di bidang yang sejenis. Misal kalau bidangnya fashion, diminta ulasan atau review terhadap produknya. Bagus nggak nih produknya, kira-kira bakal laku nggak di pasar. Karena sudah kejadian ketika tidak ada lakukan validasi, begitu sudah ada penerimaan dana, ternyata selama 5 bulan berjalan tidak ada sales sama sekali. Nah, itu yang kita sayangkan, dan tidak ada pembaruan dari produknya. Itu yang kita hindari. Jadi itu menjadi poin utama. Yang kedua adalah pilar-pilar manajemen yang lainnya, seperti pemasarannya bagaimana ke depannya, lalu target penjualannya seperti apa, nanti produksi alurnya bagaimana, lalu ada rencana keuangannya, budgeting ke depannya seperti apa. Itu yang nanti juga akan dinilai. Seperti itu. Mantap, lengkap banget jawabannya ya Coach. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini terdapat dari Uni Juwita Sari dari jurusan Administrasi Niaga. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah menerima pendanaan namun bisnis kurang berjalan dengan baik atau bahkan tidak berjalan? Apakah dana yang sudah ada itu harus dikembalikan atau bagaimana kan? Oke, baik Uni dan teman-teman yang lainnya. Seperti tadi dipaparkan bahwa pendanaan akan terbagi ke dalam 2 tahap ya. Jadi mungkin Uni nanti kalau misalnya sama sekali tidak ada progres atau tidak berjalan, Uni tidak akan dicairkan untuk sisa pendanaannya gitu. Nah, kalau misalnya nanti di situ laporannya seperti apa? Laporannya ya udah nanti close, tidak ada progres, berarti dinyatakan tidak berhasil menjalankan. Untuk Uni dan mungkin juga dan timnya, ketika nanti mendaftar di KBMP atau PMW ataupun program kewirausahaan lainnya, kita akan evaluasi ketat, karena ya balik lagi ada tanggung jawab MOU yang tidak diselesaikan dengan baik. Maka ketika mendaftar di program yang lain, kita akan evaluasi ketat apakah eligible atau masih bisa diberikan kesempatan untuk mendaftar di program yang lain. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terdapat dari Aliza Fitri Dewi yang berasal dari jurusan akuntansi. Pertanyaannya, kalau yang tahun sebelumnya lolos PKMKC atau PKMK, apakah boleh ikut kompetensi KBMP? Oke, nah untuk tim yang lolos PKMKC dan PKMK sangat dibolehkan, justru itu yang kita harapkan. Jadi yuk teman-teman yang pernah ikut PKM, jangan hanya berakhir produknya cuma sekadar inovasi, tapi kalau inovasi tidak bisa dikomersialisasikan, itu kan menjadi tempat museum ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu, sayang banget. Saya tahu kalian punya potensi yang baik di Polban ini, penuh dengan inventor handal ya di usia muda. Yuk ya, komersialisikan hasil dari karya kalian, kreativitas kalian, apalagi sudah eligible nih di kompetisi sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang ayo kita danakan lebih besar lagi dan kita sangat support. Oke, mantap banget. Nah, buat teman-teman juga tuh yang udah lolos PKMKC ataupun PKMK, ayo segera ikut berpartisipasi dalam PMW ini. Nah, pertanyaan selanjutnya
Ini terdapat dari Fadilah Reza dari jurusan Teknik Listrik. Pertanyaannya, kalau program himpunan atau ormawa dari divisi tertentu ada bisnis yang hasilnya untuk kesejahteraan himpunan, apa bisa diikut sertakan kompetisi dengan catatan kelima anggota memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi syarat tanpa harus mencari anggota dari lain jurusan? Baik, untuk timnya Fadilah Reza. Nah, untuk tim yang hasilnya adalah himpunan itu baik banget ya. Jadi ini untuk kesejahteraan himpunan kalian. Hanya saja mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan kami. Kenapa? Karena bisnis yang sifatnya ada di himpunan itu secara kepemilikan atau secara pengelolaan beresiko sustainability-nya ya, keberlanjutannya. Kenapa? Bisa jadi ganti generasi, ganti program sehingga bisnis yang sebelumnya tidak berjalan. Bisnis ini kan berjalan dari hasil insight atau antusiasme para founder. Nah, untuk menemukan founder-founder ini kan harus ada kecocokan ya. Nah, ini ada resiko, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi itu akan menjadi bahan pertimbangan kami apakah bisa masuk atau enggak. Nah, selain itu bagaimana untuk tidak meng-hire dari untuk jurusan lain, itu juga akan menjadi pertimbangan karena kita akan memprioritaskan tim yang ternyata bisa merangkul dari berbagai program studi. Nah, inti dari wirausaha ini adalah kolaborasi, teman-teman, bisa bekerja sama dari berbagai bidang. Yang kita harapkan adalah memantapkan atau menajamkan dari keahlian dari masing-masing program studi yang ada di Polban ini. Lalu permasalahan kesejahteraan himpunan, nah bisa saja jadi solusinya adalah ownership dari ide tersebut ada tetap milik misalnya milik siapa nih, Fadilah Reza gitu ya ownershipnya, tapi nanti himpunan itu juga kebagian nih karena Fadilah Reza tuh sangat cinta banget sama himpunan, bisa juga menjadi reseller dari Fadilah Reza. Kan harapannya Fadilah Reza begitu lulus dari kampus itu menjadi entrepreneur. Nah, kalau misalnya itu hanya sekedar sampai batas himpunan, berarti bisnisnya sekedar hanya 3 tahun selama di sini, lalu begitu udah lulus, nah gimana nih Reza? Apakah ingin melanjutkan menjadi entrepreneur atau tidak? Daripada ngulang lagi dari awal, pendanaan lagi dari awal sendiri nih, mumpung lagi mahasiswa nih, sama nih teman-teman yang lain ya, mumpung masih menjadi mahasiswa dan punya kesempatan untuk mendapatkan pendanaan, nggak banyak loh. Ini Polban tuh bagaikan angel investor kalian ya. Di luar sana bahkan kalian minta ke orang tua pun belum tentu dikasih ya permodalan. Nah, manfaatkan ini ketika kalian lulus itu udah menjadi wirausaha, bukan mencari pekerjaan, tapi mencari pekerja untuk bisnis kalian. Kan lebih enak seperti itu ya. Jadi sayang banget nih kalau ternyata bisnis itu hanya sampai himpunan. Saya harap kalian begitu lulus menjadi wirausaha sesungguhnya. Oke, Coach, sangat jelas sekali jawaban yang telah diberikan. Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang banyak sering atau ditanyakan oleh orang lain di luar sana. Pertanyaannya, untuk jadwal dari KBMPI tahun ini akan dilaksanakan kapan sih, Coach? Oke, KBMP durasinya 6 bulan ya teman-teman. Itu durasi ketika kalian nanti lulus, tapi sebelumnya tentu saja ada yang namanya sosialisasi. Nah, seperti di bulan sekarang Maret ya, nanti juga ada nih timeline lengkapnya seperti infografis ini. Baik teman-teman semua, terima kasih atas antusiasme dalam bertanya-tanya dari sahabat Polban sendiri. Semoga penjelasan yang tadi dipaparkan dan dijelaskan oleh Coach Rika dapat memberikan motivasi untuk bergabung dalam program wirausaha mahasiswa Polban. Terima kasih juga kepada Coach Rika atas pemaparan yang telah diberikan. Semoga banyak yang berminat ya Coach untuk mengikuti program wirausaha mahasiswa Polban ini. Nah, untuk syarat pendaftaran program ini nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya, tapi teman-teman jangan dulu kemana-mana karena akan ada jeda pariwara berikutnya.